Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judul laporannya rancangan sistem lampu indikator landasan pesawat. Penjadwalannya prioritasin berbasis Ardio dan Uno. Terus di sini ada anggota kelompok, ada Indra Mauladani Effendi, terus ada Aditya Putra Effendi, terus ada Muhammad Farhan Ramadan, dengan saya sendiri Bayu Supatmo, dan Doan Carlos Embara. Ini saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada Ardio Uno. Ardio Uno adalah salah satu jenis papan mikrokontroler yang sangat populer di kalangan pengembangan elektronik dan pengembaraan pemrograman. Terus ada breadboard. Arduino adalah papan prototipe yang digunakan untuk merancang dan menguji rangkaian elektronika tanpa memerlukan penyolderan. Terus ada resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk membatasi atau mengatur arus listrik dan suatu rangkaian. Terus yang kelima ada kabel male to male. Kabel male to male adalah jenis kabel penghubung yang memiliki ujung pin konektor di kedua sisi. Terus yang keenam ada kabel konektor Arduino ke laptop. Kabel konektor Arduino ke laptop adalah kabel penghubung yang digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan komputer atau laptop. Itu aja. Lanjutin. Oke, mungkin akan saya lanjutkan di sini. Mungkin kita akan bahas ke desain sistemnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, desain sistemnya itu terdapat sebuah breadboard, sebuah Arduino Uno, dan 3 lampu LED, 3 resistor, dan ada 4 kabel male to male. Dimana di sini ketiga LED tersebut itu dihubungkan ke ground untuk kaki negatifnya dan dihubungkan ke VCC untuk kaki positifnya. Kemudian ground pada breadboard ini dihubungkan dengan pin GND atau ground pada Arduino Uno dan VCC pada breadboard yang dihubungkan dengan pin 5V pada Arduino Uno. Nah, berikutnya ini terdapat resistor yang dihubungkan ke ground pada masing-masing LED dan port tipe pada Arduino ini dihubungkan ke laptop, di mana kita menggunakan kabel konektor USB A to B. Nah, karena kita di sini makainya cuman pakai Tinkercad, jadi konsepnya seperti itu kurang lebih. Nah, pada desain sistem itu, LED itu berperan sebagai output hasil dari eksekusi program yang dilakukan pada Arduino Uno. Nah, mungkin bisa dilanjutkan untuk cara kerja sistemnya. Untuk selanjutnya di sini adalah cara kerja sistem. Pada sistem lampu landasan pesawat, LED digunakan untuk menunjukkan status lampu yang sedang beroperasi. Lampu merah dinyalakan secara bergantian untuk menandakan bahwa lampu merah terakhir menandai ujung landasan pesawat. Ketika program Arduino dijalankan, lampu LED tidak hanya berfungsi sebagai keluaran, tetapi juga menyala dengan waktu jeda tertentu. Lampu merah pertama akan menyala dengan durasi bertahap, yaitu dari 2000 ms hingga terakhir 1000 ms, yang menunjukkan bahwa pesawat siap lepas landas. Pada saat pergantian satu lampu merah ke lampu merah berikutnya, terdapat jeda atau delay dalam waktu, ya sekitar 50 ms. Selain itu, lampu merah kedua dan ketiga juga memiliki jeda waktu yang sama sebelum kembali ke siklus awal di mana lampu pertama menyala kembali. Selanjutnya adalah implementasi FreeRTOS pada sistem. FreeRTOS pada sistem lampu indikator lepas landas pesawat yang kami rancang, terdapat 3 tugas utama yang dijalankan, yaitu tugas untuk mengontrol LED lampu merah pertama, kedua, dan ketiga. Setiap tugas diwakili oleh LED yang terhubung oleh Arduino dan akan diaktifkan dan dimatikan sesuai dengan waktu tunda atau delay yang sudah ditentukan oleh program. LED yang digunakan adalah Red 1, Red 2, dan Red 3.
yang masing-masing menyala sesuai dengan urutan tugas yang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Don Kalsembara. Fitur VRTOS. Pada penggunaan VRTOS di Arduino Uno, ini untuk implementasi sistem lampu indikator. Fitur-fitur yang digunakan itu kayak prioritas, delay, semafor. Fitur prioritas yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi LED, mana yang akan menyala terlebih dahulu, yang prioritas tinggi akan diberikan pada LED merah, kemudian diikuti LED kedua, dan seterusnya. Ini memastikan bahwa LED pertama dieksekusi lebih awal, dilanjutkan 2, 3, dan selanjutnya menggunakan fitur delay untuk mengatur waktu antara nyala dan mati setiap LED, serta mengatur interval antara pergantian tugas. Berikut adalah penjelasan source code-nya. Yang pertama itu untuk pada source code, itu ada include Arduino FreeRTOS sama semapor.h. Itu buat header file library-nya. Lalu ada didefinisikan pinnya kayak RAID 1, RAID 2, RAID 3. Lalu selanjutnya itu ada fungsi, dalamnya ada fungsi setup pakai serial begin 9600. Jadi mana ini membuat 3 task untuk mengontrol masing-masing LED dengan prioritas yang berbeda ya. Kayak RAID 1 LED control task itu prioritas 4 yang tertinggi, lalu RAID 2 LED control task prioritas 3, dan yang terakhir itu prioritas 2. Lalu untuk pengandaian LED sendiri itu diinisialisasi pin LED sebagai LED 1 sebagai output, memberikan semapor pertama yaitu di X semapor GIF dalam kurung X binary LED, lalu menggunakan loop di mana itu menunggu semapor dengan yang tadi X semapor take dalam kurung binary LED dan juga port max delay. Di mana ini akan menyalakan LED selama 2000 millisecond, mematikan dan menunggu selama 50 millisecond, dan memberikan ke semapor untuk task selanjutnya yaitu di X semapor GIF dalam kurung X binary LED. Lalu sama kayak tadi basically di RAID 2 LED control task ini inisialisasi pin LED 2 sebagai output. Sama kayak tadi menunggu semapor, menyalakan LED selama 1500, mematikan menunggu 50 millisecond, lalu diberikan ke semapor berikutnya tasknya. Untuk yang LED 3 ini sama kayak tadi basically. Lalu juga ada fungsi loop di sini. Ini kosong karena semua eksekusinya ntar dilakukan dalam tas-tas free RTOS. Mungkin itu untuk penjelasan kode source code-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk simulasi, silakan untuk di-run terlebih dahulu. Itu tadi LED pertama yang menyala, itu di atas merupakan tampilan ketika program Arduino itu telah dikompil, terlihat bahwa LED R1 menyala, tapi dia prioritas terlebih dahulu dan lampu lainnya itu mati. Dikarenakan prioritas LED merah itu merupakan yang tertinggi daripada LED lainnya. Lampu menyala dalam waktu 50 meter per second dan delay pada 200 meter per second. Lalu yang kedua pada lampu LED yang kedua itu menyala dan lampu yang lainnya juga mati dikarenakan terlihat bahwa LED dan RAID 2 dan sandu kembali mati itu dikarenakan prioritas LED RAID 2 merupakan urutan yang kedua setelah tas LED RAID pertama yang selesai dieksekusi. Kemudian terdapat pergantian tas dari lampu RAID 1 ke lampu RAID 2 yang disebabkan oleh fitur semapor yang kami implementasikan di dalam program untuk lampu kedua menyala dengan waktu 50 meter per second. Lalu selanjutnya lampu RAID ketiga menyala. Itu di atas merupakan tampilan ketika tas lampu hijau selesai dieksekusi, terlihat bahwa LED RAID 3 menyala dan lampu RAID 2 kembali mati. Hal ini dikarenakan prioritas pada RAID ketiga atau lampu LED ketiga itu merupakan urutan yang terakhir setelah tas RAID 2 setelah selesai dieksekusi. Kemudian terdapat pergantian dari lampu RAID 2 ke lampu RAID 3 yang disebabkan oleh fitur semapor yang kami implementasikan dalam program untuk lampu ketiga menyala dengan waktu 50 meter per second dan delay 1000
mili per second. Mungkin implementasi dan hasil eksekusi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.